Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat bergabung di acara Career Preparation Day di hari ini, hari Kamis ya teman-teman ya, tanggal 17 Oktober 2024. Senang sekali bisa ketemu teman-teman sekalian di sini. Teman-teman berarti udah tahu ya hari ini kita akan ada kedatangan dari narasumber siapa hari ini. Dan tentunya bakal menarik banget karena perusahaan yang akan jadi narasumber di pagi hari ini adalah perusahaan yang satu well known dan tentunya perusahaan global. Teman-teman juga Betul. pasti sudah, tahu banget nih produknya apa aja. Tapi ada apa saja kah, tentang karirnya di sana atau tentang, environment working-nya di sana seperti apa, nanti kita dengerin langsung di hari ini. Nah, sebelum masuk ke acara pada hari ini, perkenalkan saya dengan Puri dari Binus Karir yang akan memandu acara Career Preparation Day di hari ini. Acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan Binus Hybrid Job Expo 44 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2024. Buat teman-teman yang udah bakalan mau wisuda nih di bulan November, atau teman-teman yang looking for new opportunity untuk karirnya, jangan lupa untuk datang ke Binus Anggrek di lantai 1 besok Senin dan Selasa tanggal 21 dan 22 dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Di situ akan ada banyak perusahaan, ada 30 perusahaan yang akan hadir dan teman-teman bisa datengin booth-nya satu persatu untuk tanya tentang career opportunity-nya apa aja di sana. Teman-teman bisa gali career opportunity dari masing-masing booth dan juga akan ada info session dari tiap perusahaan. Jadi jangan kelewatan dan juga jangan kelewatan rangkaian acara lainnya. Besok kita masih akan ada Career Preparation Day nanti sore atau siang ya. Sorry, siang hari ini. Siang hari ini jam 1. Nggak lama-lama dari selesainya acara pagi hari ini, jam 1 akan ada info session Career Preparation Day lagi. Besok tanggal 19. Lalu akan ada di minggu depan, kita akan ada company session selama 1 minggu penuh. Oke, nah sudah bersama dengan saya pada pagi hari ini ada Ibu Muryudanti Prabantami selaku Talent Acquisition Manager at CZP Indonesia. Selamat pagi, Bu Danti. Selamat pagi Mbak Puri dan teman-teman semua. Pagi Ibu, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini dan berkenan untuk sharing career opportunities ya Bu ya, atau mengenai CCP Indonesia kepada teman-teman yang hadir di sini. Nah hari ini topik yang akan dibawakan adalah tentang unlocking career opportunities ya Bu ya. Ya, Oke, kalau gitu waktu dan tepat aku persilakan langsung ke Bu Danti ya. Silakan Ibu. oke, terima kasih Mbak Puri. Terima kasih untuk kesempatannya dari tim Binus. Jadi hari ini mungkin saya mewakili Coca-Cola Europacific Partners Indonesia. Ini akan membawakan webinar kali ya yang berisi materi dan juga mungkin nanti kita bisa tanya jawab di akhir tentang bagaimana sih kita tuh bisa membuka peluang masuk ke dalam industri FMCG melalui karir yang tepat. Nah, mungkin sebelum nanti kita lanjut masuk lebih dalam, mungkin perlu dipahami bersama-sama bahwa sektor FMCG ini sebenarnya menawarkan banyak kesempatan bagi teman-teman semua yang ingin mengembangkan karirnya. Nah, dari sesi ini harapan kami ini bisa membantu teman-teman semua dalam mengeksplorasi strategi untuk sukses dalam industri yang sangat dinamis ini. Jadi topik ini sih saya rasa sangat menarik dan relate juga untuk teman-teman semua dan mungkin nanti bisa applicable sekali lagi ya untuk teman-teman yang baru lulus, cuma mungkin juga untuk yang profesional hire kalau misalnya ada juga mungkin bisa untuk ikut juga sesinya gitu. Oke, mungkin boleh di next slide. Oke, perkenalan sedikit tadi mungkin sudah sempat disampaikan oleh Mbak Puri bahwa saya saat ini adalah Talent Acquisition Manager di Coca-Cola Europacific Partners Indonesia. Jadi saya bertanggung jawab untuk memonitor semua rekrutmen proses baik itu untuk all level ya di dalam organisasi. Oke, next slide. Nah, ini mungkin saya mau tanya dulu, ada yang sudah sempat browsing atau mungkin cari tahu tentang Coca-Cola Europacific Partners?
kalau misalnya ada yang udah atau belum, mungkin sekalian saya menyampaikan perkenalan dari kami sebagai company kali ya. Jadi CCEP Indonesia sendiri ini adalah merupakan bagian dari Coca-Cola Euro Pacific Partners. Jadi sebagai sebuah perusahaan bottler, kami ini merupakan bottler terbesar di dunia. Nah, bisa dilihat di sini bahwa cakupan negara yang kami cover ini nggak hanya di Asia Pasifik, tapi juga ada di Eropa, gitu. Jadi setiap harinya kami ini melayani 600 juta consumer. Consumer di sini adalah mereka yang mengkonsumsi produk-produk dari kami. Kemudian juga kami membantu sekitar 2,1 juta customer untuk terus bertumbuh. Jadi customer ini adalah mereka yang menjual produk-produk kami baik itu di pasar modern maupun di tradisional market gitu. Dari seluruh CCEP sistem secara global, kami terdiri dari 42.000 karyawan, di mana Indonesia ini merupakan salah satu bisnis unit dengan jumlah karyawan yang cukup besar gitu. Dan kami juga beroperasi di 31 negara di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bergabung bersama kami, teman-teman tidak hanya menjadi bagian dari keluarga CCEP Indonesia, tapi juga menjadi bagian dari family-nya CCEP secara global. Oke, next slide. Nah, kalau tadi itu kita bicara secara global ya. Nah, ini spesifik saya akan share terkait CCEP Indonesia gitu. Jadi setiap harinya cakupan kita itu di Indonesia kami mengoperasikan infrastruktur manufaktur dan juga logistik terbaik, dan juga kami menghadirkan portofolio minuman ready to drink ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi beberapa highlight dari cakupan kami di Indonesia adalah kami memiliki 8 pabrik atau 8 beverage manufacturing facilities, di mana kita punya ada 37 production lines, kemudian juga ada 2 preform manufacturing facilities, dan 9 preform lines. Nah, di Indonesia sendiri kami punya tim itu lebih dari 4.000 direct employee. Kami mendistribusikan minuman kami ke seluruh Indonesia melalui lebih dari 370 titik distribusi, dan kami di Indonesia ini bertumbuh bersama lebih dari 450.000 pelanggan atau customer yang membantu kami menyegarkan jutaan konsumen di seluruh Indonesia dengan 9 merek minuman kami. Next slide. Nah, ini mungkin untuk portofolionya. Jadi ada beberapa produk yang dipasarkan di marketnya Indonesia dan kita distribusikan juga, itu yang tergabung di dalam Coca-Cola sistem kami. Di Indonesia kami memiliki portofolio kategori minuman yang bisa dibilang yang paling lengkap kali ya teman-teman ya. Jadi mulai dari sparkling tuh kita punya Coca-Cola, punya Fanta, kemudian punya Sprite. Terus kita juga punya produk kategorinya itu ada tea, kemudian ini fresh tea-nya juga flavornya juga macam-macam. Terus ada jus, ada Minute Maid. Nah, kemudian kita juga punya dairy product itu ada Nutribus gitu. Nah, tentunya di balik keberhasilan portofolio kami terdapat banyak talenta yang bekerja keras untuk mewujudkan semua ya. Jadi untuk memastikan bahwa kami memiliki tim yang kuat dan juga berkualitas, kami ini memiliki proses rekrutmen yang juga ketat gitu, karena kami juga berkomitmen untuk mencari dan juga merekrut talent-talent terbaik yang tidak hanya memiliki keterampilan yang sesuai, tetapi juga nilai-nilai yang sejalan dengan budaya perusahaan. Nah, dengan demikian kami juga dapat terus memproduksi hasil yang luar biasa dan juga memenuhi harapan dari pelanggan kami. Oke, next slide-nya. Nah, ini dalam kondisi pasar yang sangat kompetitif ya, terutama akhir-akhir ini. Jadi perusahaan atau kami juga harus memastikan bahwa proses rekrutmen yang kami jalankan ini efektif untuk mendapatkan the best talent in the market
gitu. Proses rekrutmen yang efektif juga memungkinkan company menemukan talent yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga cocok dengan culture dan juga values dari perusahaan gitu. Dengan memiliki proses yang jelas dan juga terstruktur, itu juga dapat membantu company untuk mengakses kandidat dengan tepat. Jadi memastikan kecocokannya itu dalam jangka panjang. Nah, di samping itu dari sisi talent, terutama mungkin fresh graduate juga dengan memahami proses ini tuh bisa memberikan keuntungan karena teman-teman mungkin bisa mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi, kemudian juga pastinya nanti akan meningkatkan peluang untuk dapat join di perusahaan kami yang mungkin sesuai dengan passion dan tujuan karir dari teman-teman semua. Nah, kalau untuk dari sisi perusahaan sih sebenarnya rekrutmen yang efektif itu tidak hanya tentang bagaimana kita mengisi posisi tersebut gitu, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan juga keberhasilan bisnis ini dicapai melalui sumber daya manusianya juga yang tepat gitu. Mungkin spesifik berbicara terkait potensial kandidat atau potensial talent, sebenarnya itu kalau bisa dibilang tuh ada kayak irisan antara job fit sama culture fit, di mana job fit sendiri itu sebenarnya merujuk kepada sejauh mana keterampilan, pengalaman dan juga kualifikasi dari teman-teman ini sesuai dengan kebutuhan spesifik pekerjaan yang nanti teman-teman lamar gitu. Teman-teman juga harus mampu menunjukkan bahwa dengan latar belakang atau keahlian yang relevan ini itu dapat berkontribusi terhadap pencapaian atau dari tujuan perusahaan gitu. Nah, di bagian lainnya itu culture fit itu sebenarnya mengacu pada sejauh mana nilai-nilai, keyakinan dan perilaku dari teman-teman atau dari candidates itu selaras atau align dengan culture dan juga values yang dipegang oleh perusahaan. Jadi ini mencakup bagaimana sebenarnya talent itu beradaptasi dengan norma, dengan etika kerja, dengan harapan lingkungan kerja di dalam organisasi. Nah, semakin besar irisannya, maka akan semakin besar juga peluang candidates itu untuk join ke dalam organisasi. Sebelum melakukan proses rekrutmen sih biasanya ada proses job analysis ya yang sudah dilakukan. Di sini juga nanti akhirnya akan mengerucut ke bagaimana cara kita melakukan sourcing atau pencarian talent melalui beberapa rekrutmen channel biasanya. Salah satunya ya seperti sesi hari ini ya. Kemudian nanti dari situ masuk ke dalam screening and selection. Nanti biasanya melibatkan beberapa proses seleksi gitu. Di sini banyak keterlibatan dari kandidat juga sebelum nanti akhirnya kita akan tutup dengan proses onboarding di akhir prosesnya. Boleh pindah ke next slide. Nah, mungkin sebagai fresh graduate, proses application submission ini bisa menjadi langkah awal yang sangat penting dan juga menentukan. Kenapa? Karena di sini adalah tempat teman-teman untuk showcase semua pengalaman teman-teman, semua background entah itu mungkin dari pendidikan atau punya pengalaman internship. Nah, itu bisa semuanya itu dicerminkan di dalam CV. Jadi semua keahlian, semua pengalaman yang relevan bisa teman-teman put di dalam CV. Nah, di sini mungkin saya akan share dikit nih beberapa tips terkait CV yang mungkin efektif kali ya, karena sekarang kan udah banyak perusahaan itu yang memakai applicant tracking system ya. Di situ biasanya udah ada kayak automatic scanner. Jadi untuk mencocokkan antara kualifikasi yang dibutuhkan dengan profile talent yang dibacanya melalui CV gitu. Jadi pastikan CV teman-teman ini mudah dibaca ya. Jadi tolong nanti diperhatikan mungkin dari tata letaknya yang istilahnya harus rapi dan juga profesional.
Terus kalau bisa hindari penggunaan terlalu banyak warna atau desain yang apa ya, yang nggak perlu atau mungkin yang terlalu berlebihan, sehingga nanti fokus dari yang baca CV-nya, jadi fokus dari recruiter atau dari usernya itu tuh tetap di kontennya gitu. Jangan juga dipakai mungkin kalau misalnya desainnya apa cukup apa banyak warna atau apa sebaiknya sih nggak terlalu rumit juga ya dari sisi format atau misalnya sulit dari sisi nanti pas ketika dibacanya. Jadi formatnya cukup yang sederhana aja dan sederhana bersih itu sebenarnya jauh lebih efektif sih untuk menyampaikan apa informasi tuh. Jadi jangan sampai nanti desain yang istilahnya teman-teman put itu mengganggu fokus dari user atau perekrutnya yang baca CV-nya teman-teman. Nah, kemudian another tips lagi mungkin dari sisi pengalaman kerja atau misalnya ada pengalaman magang atau internship. Nah, itu kalau bisa dituliskannya secara kronologis. Jadi yang terbaru itu yang paling atas gitu. Jadi makin ke bawah biasa itu makin yang terakhir-terakhir. Nah, ini bisa apa membantu perekrut juga melihat perkembangan karir atau experience dari teman-teman dengan lebih jelas. Nah, kemudian juga untuk detail apa kayak apa role-nya itu juga jangan cuma hanya mencantumkan tanggung jawab pekerjaannya, tapi teman-teman juga bisa showcasing di situ misalnya achievement atau dapat recognition atau istilahnya ditunjukkanlah keterampilan spesifik dan juga mungkin apa achievement yang relevan dengan posisi yang teman-teman lamar gitu sehingga nanti dari apa user atau yang talent acquisition-nya ini bisa melihat apa nilai apa tambah ya dari teman-teman semua gitu. Nah, bisa tuh nanti dimasukin kalau misalnya teman-teman punya pengalaman untuk ngelit project atau ngelit tim atau misalnya ada apa inisiatif di tempat magang atau mungkin di kegiatan lain di event biasanya ya. Nah, itu pastikan juga untuk mencantumkan di dalam CV. Nah, ini akan apa ya men-showcase-kan leadership potensial dan juga apa kemampuan proaktif dari teman-teman semua gitu. Jadi sebenarnya CV yang apa ya bisa dibilang mungkin CV yang baik ya itu tuh CV yang jelas dan langsung ke intinya. Jadi teman-teman perlu menghindari penjelasan yang terlalu panjang gitu. Tapi perlu dipastikan juga bahwa ini tetap mencakup informasi yang relevan dan juga penting. Jadi bisa dilihat mungkin di sini apa contohnya ya untuk work experience, kemudian juga organization experience itu bisa dicantumkan, terus education, dan yang terakhir partnya adalah additional information gitu. Nah juga pastikan tidak ada kesalahan di dalam apa ya spelling atau mungkin kan mostly teman-teman mungkin pakai CV-nya nih dalam bahasa Inggris di grammarnya ya. Jadi any error kayak itu tuh bisa apa ya membuat dari sisi recruiter itu mungkin mempertanyakan ketelitiannya teman-teman. Jadi kalau misalnya apa bisa diusahakan dicek kembali sebelum mengupload atau mengirimkan apa CV gitu. Kemudian juga bisa apa ya terkait untuk apa CV mungkin maksimal diusahakan tidak lebih dari 2 halaman dan itu juga hanya mencantumkan apa informasi yang benar-benar relevan dengan posisi yang teman-teman lamar. Oke, boleh di next slide. Nah, ini setelah setelah teman-teman submit nih application-nya dikirim. Nah, langkah berikutnya kalau misalnya teman-teman pass dari apa administration screening ya. Nah, itu nanti teman-teman akan mendapatkan invitation untuk join di assessment test. Nah, beberapa company emang sudah menerapkan metode ini. Jadi assessment test ini sih sebenarnya salah satu tools yang digunakan oleh company untuk mengevaluasi
kandidat secara objektif. Jadi baik dari sisi technical kompetensinya, kemudian interpersonal skill-nya juga, maupun kecocokan dengan culture dari perusahaannya gitu. Nah, di sini juga tes ini juga bisa bantu sebenarnya company dalam memastikan bahwa talent itu tidak hanya memenuhi qualification-nya di atas kertas dalam artian di CV aja, tetapi juga bisa memiliki kemampuan untuk berhasil di posisi yang dilamar. Untuk tesnya sendiri sih biasanya ada academic test, ini lebih ke apa ya, kayak general ability test, jadi tes potensi akademis sih sebenarnya. Kemudian juga ada psychological test, ini lebih ke nanti personality traits-nya, kemudian apa behavioral tendencies, gitu. Ini lebih ke inventory sih biasanya. Ada beberapa tes yang sifatnya ini situational judgment test, kemudian juga dari sisi emotional intelligence-nya. Nah, yang terakhir ini biasanya lebih spesifik sih, ada beberapa company yang memang membutuhkan kemampuan numerik yang istilahnya yang cukup tinggi. Nah, biasanya kita pakai tes tersendiri untuk mengakses numerical reasoning sama ability to work-nya dari si kandidat gitu. Jadi biasanya yang posisi-posisi yang kaitannya dengan data ya nanti biasanya sih akan diminta untuk mengerjakan si numerical test ini. Gitu. Oke, next slide-nya boleh. Nah, oke. Jadi setelah melewati tahapan assessment test, biasanya nanti untuk next prosesnya adalah interview sessions. Nah, ini kita nyebutnya ada beberapa step sebenarnya ini dalam sesi interview ini. Jadi ini sebenarnya kesempatan dari sisi perusahaan juga untuk mengenal si talent ini dengan lebih dekat. Jadi tidak hanya dari segi technical competencies yang tadi sudah di-assess melalui assessment test, tapi juga gimana sih sebenarnya teman-teman nanti ini cara berkomunikasi, cara memecahkan masalah, atau enggak sebenarnya cocok nggak sih dengan budaya perusahaan. Nah, tahapan ini sebenarnya sangat penting, sangat krusial untuk bisa teman-teman menunjukkan personality dan juga komitmen teman-teman terhadap posisi yang dilamar gitu. Jadi ada beberapa tahap sih biasanya, ada yang namanya HR interview, user interview, kemudian ada board of director interview. Ini biasanya final interview kita putnya. Nah, mostly interviewer using BI methods ya. BI itu behavioral and teknik interview. Jadi ini singkatnya tuh digunakan sebagai yang digunakan sebagai pertanyaan adalah pengalaman kita di masa lampau. Jadi di situ sebenarnya kita diminta sebagai interviewer itu menjelaskan situasinya secara spesifik ketika itu seperti apa, kemudian peran atau role teman-teman di sana di situasi tersebut itu sebagai apa, kemudian action plan atau activity yang teman-teman lakukan itu apa dan resultnya itu seperti apa. Nah, ini biasanya informasi ini biasanya nanti akan lebih objektif lagi dalam menilai kesesuaian teman-teman dengan posisi yang dilamar. Oke, next step. Next slide-nya boleh. Nah, oke. Setelah sesi wawancara, kita biasanya juga ada case studies assessment ya. Nah, biasanya case studies assessment ini kita tempelkan di dalam proses interview. Jadi supaya interviewnya juga lebih terarah, lebih spesifik. Jadi kita memang mau tujuannya itu mengevaluasi kemampuan talent di dalam menganalisis situasi nyata yang mungkin dihadapi nanti di posisi yang dilamar gitu. Jadi secara spesifik sih case studies assessment ini tujuannya itu atau objektifnya itu untuk melihat cara kita dalam berpikir secara kritis. Jadi kemampuan problem solving, kemudian juga strategic approach kita dalam menghadapi tantangan bisnis itu seperti apa.
gitu. Di sini juga bisa memberikan gambaran bagaimana kita itu bisa mengambil keputusan di situasi yang kompleks. Biasanya ada 2 metode yang dipakai. Jadi FGD atau LGD, Leaderless Group Discussion, itu karena formatnya grup, jadi ada sekitar 3 sampai 5 orang sih biasanya per sesinya. Nah, objektifnya sendiri sih kalau FGD itu lebih ke mengevaluasi interpersonal skill dari kandidat, terus teamworknya itu seperti apa, kemampuan untuk komunikasi secara efektif di dalam dinamika kelompok gitu. Ini beberapa key evaluation kriteria yang biasanya di assess. Jadi ada communication skill, ada teamwork, critical thinking, conflict resolution, sama engagement. Dan ini juga ada beberapa tips. Jadi selama misalnya nanti teman-teman diundang ada kesempatan untuk ikut FGD, mungkin teman-teman perlu banyak baca atau browsing tentang company-nya, tentang si perusahaannya. Kira-kira dia secara bisnis itu seperti apa gitu. Industri trendsnya, produk trendsnya, kemudian topik kira-kira relevan ya sama role-nya. Kemudian juga teman-teman bisa melatih kemampuan teman-teman untuk active listening, sama juga mungkin memberikan nanti feedback tapi yang konstruktif, karena kan ketika proses diskusi pasti akan banyak mungkin dari teman-teman yang lain dalam satu grup itu juga menyampaikan pendapatnya kan. Nah, ini juga perlu dilatih nih gimana teman-teman mungkin mendengarkan dulu temennya kasih opinion, kasih point of view sampai selesai. Nah, habis itu mungkin baru teman-teman bisa kasih feedback yang konstruktif gitu. Dan juga mungkin perlu dipersiapkan gimana teman-teman untuk mempersiapkan diri supaya mampu mengekspresikan point of view, ideas itu secara confident, secara percaya diri gitu. Sambil juga teman-teman harus tetap menghormati others teams opinions ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, yang kedua yang juga common dipakai itu adalah business case presentation. Jadi ini sebenarnya lebih yang di-assess itu akan lebih spesifik ya, karena ini udah langsung mengarah ke candidates individual analytical skill-nya, kemudian timely decision making-nya itu seperti apa, dan yang paling penting adalah presentation skill-nya gitu. Jadi objektifnya itu biasanya untuk mengevaluasi seberapa baik kandidat itu dalam menyelesaikan situasi bisnis atau skenario bisnis yang kompleks gitu. Key evaluation kriteria yang biasanya di-assess adalah analytical thinking, strategic thinking, terus tadi itu timely decision making, sama persuasiveness gitu, yang mungkin harus teman-teman siapkan. Mungkin perlu ada latihan dengan beberapa business framework atau analytical tools, itu banyak bisa browsing. Kemudian juga teman-teman juga harus melatih structure your presentation secara clearly. Jadi mulai dari problem statement-nya itu seperti apa, analisisnya apa, nanti yang terakhir baru come up with recommendation atau misalnya action plan gitu. Terus coba banyak-banyak rehearse atau banyak-banyak berlatih bagaimana teman-teman dalam menyampaikan materi presentasinya gitu. Dan di samping teman-teman harus menyampaikan materi presentasi, cara teman-teman mendeliver, teman-teman juga harus tetap fokus dengan clarity dari message atau dari presentation yang akan disampaikan, dan juga memastikan bahwa audiensnya atau yang menginterview itu tetap engage dengan materi yang disampaikan dari teman-teman gitu. Next slide-nya boleh. Nah, ini setelah semua proses seleksi itu dijalani, biasanya nanti di akhir kita juga udah tahu gimana sebenarnya potensi teman-teman dalam memecahkan masalah atau dalam berpikir secara strategis. Jadi biasanya tahap terakhirnya adalah offering stage. Nah, di tahapan ini biasanya perusahaan itu akan mengevaluasi seluruh proses rekrutmen yang sudah teman-teman jalani.
Dan jika teman-teman dinilai memenuhi kualifikasi, company akan memberikan official offering ke teman-teman supaya teman-teman nanti bisa bergabung gitu. Dan ini adalah sebenarnya momen penting ya, di mana teman-teman itu bisa mulai mungkin mempertimbangkan tawaran, kemudian juga negosiasi juga terkait peran dan tentunya kompensasi gitu. Jadi mungkin dari sini teman-teman bisa gunakan sesinya, karena ini biasanya di sesi job offering ini kita set spesifik timeline. Jadi kita biasanya spesifik time slot kita arrange kan dengan masing-masing candidates. Nah di sini sebenarnya dari sisi candidates-nya bisa dapat semua clarity yang diperlukan. Kayak misalnya nanti role-nya atau job details-nya ini akan seperti apa. Ada spesifik task atau expectation nggak dari posisi ini. Nah, kemudian juga untuk dari sisi compensation and benefit-nya juga perlu disampaikan juga. Jadi mungkin teman-teman perlu tanya clarity-nya mungkin sedetail apa informasi yang teman-teman perlukan. Nah, ini sesinya bisa ditanyakan di sini. Kemudian teman-teman juga mungkin harus memahami sebenarnya company culture itu seperti apa sih? Apakah ada working arrangement tertentu? Kemudian dari sisi dinamika timnya itu seperti apa? Kemudian juga teman-teman harus pastikan bahwa company-nya ini punya karir development yang clear dari sisi karir path-nya, kemudian juga development plan-nya itu seperti apa. Kemudian untuk dari sisi next stage-nya, jadi dari onboarding prosesnya biasanya juga nanti kita jelaskan. Kemudian dari sisi kontrak kerja ini juga harus diperhatikan. Jadi karena ini lagi kaitannya sama legal dokumen juga mungkin harus lebih hati-hati ya bacanya. Kemudian juga di sini teman-teman bisa tanyakan apapun lah, any thoughtful question buat misalnya yang masih menurut teman-teman masih belum clear di proses sebelumnya, mungkin nggak sampai detail dijelasinnya. Nah, ini bisa ditanyakan pada saat sesi offering. Jadi ketika teman-teman udah firm, udah yakin, nanti juga proses berikutnya juga akan dijalaninya jauh lebih smooth ya gitu. Next slide-nya boleh. Untuk Q&A-nya mau dibuka di akhir aja atau mungkin sudah ada pertanyaan yang bisa dijawab Mbak Puri? Oke, kalau Q&A biasanya akan di akhir sesi. Udanti, Oke, apakah ya kita ya ya. juga bisa open sekarang? Nggak boleh sih kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di chat, di kolom chat. Atau sebelum teman-teman misalnya mau ngobrol langsung dengan Bu Danti, boleh Bu ya, bisa Ya raise hand silakan. dahulu sebelum nanti kita pick untuk siapa yang bisa ngomong dulu. Oke, silakan ya teman-teman. Jangan lupa juga dari tim Binus Karir sudah share entry tiket absen pertama, teman-teman. Jangan lupa diisi ya. Oke, sudah di-share ya teman-teman. Oh, di raise hand. Sebentar ya. Izin minum sebentar ya. Silakan Ibu. Oke, teman-teman, tadi ada yang raise hand ini dari Oke, dari Kak Dimas. Kak Iya, Dimas ada di sini? Halo, Kak Ya, Dimas. halo Mbak Puri. Halo. Oke, Kak hai Dimas. Dimas. Oke, Ya, sudah halo disiapkan Bu Danti. pertanyaannya? Ya, sudah. Boleh. Kita tunggu Bu Danti dulu ya. Nanti kita Oke. pindah ke Kak Gak apa-apa, Dimas. coba ini aja disampaikan Oke, aja boleh. pertanyaannya. Boleh Oke. sambilan aja. Silakan Kak Dimas. Siap. Selamat pagi menjelang siang Bu Danti. Perkenalkan, saya Dimas dari Binus Online angkatan 2024. Saya ada beberapa pertanyaan sih Bu Boleh. terkait Coca-Cola. Ada dua. Secara general as a company sama spesifik juga. Kalau generalnya itu yang pertama
Saya mau tahu apa perbedaannya antara Coca-Cola, kan ada beberapa nih yang saya tahu. Ada Euro Pacific Partner, ada Coca-Cola Amatil, ada bottling, dan juga distribution gitu. Oke, itu yang pertama. Lalu kalau untuk spesifiknya terkait dengan rekrutmen, kira-kira dari sisi company sendiri Coca-Cola itu apa sih kualifikasi utama gitu yang dicari pada kandidat? Apa ada keterampilan atau pengalaman khusus gitu yang sangat dilihat atau dihargai oleh Coca-Cola seperti itu? Terima Oh, kasih Bu Danti. iya. Thank you ya Dimas ya. Mungkin saya langsung jawab aja kalau untuk yang pertanyaan kedua untuk kualifikasi segala macam. Terus juga tadi kayaknya di chat ada yang tanya vacancy ya. Itu akan di-share di next session, jadi ditunggu aja. Nah, terkait pertanyaan Dimas yang pertama, apa bedanya Coca-Cola Euro Pacific Partners, Coca-Cola Amatil, Coca-Cola Distribution, sama Coca-Cola Bottling ya? Jadi mungkin agak cerita sedikit, sisi Coca-Cola Euro Pacific Partners itu sebenarnya usianya tuh baru 3 tahun gitu. Jadi dulunya Coca-Cola Euro Pacific Partners ini adalah apa ya, merger antara Coca-Cola European Partners dan Coca-Cola Amatil. Jadi dua-duanya adalah bottlernya The Coca-Cola Company. Yang membedakan adalah Coca-Cola European Partners itu bottlernya The Coca-Cola Company untuk area distribusinya adalah market Eropa, sedangkan Coca-Cola Amatil adalah Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Nah, ketika merger, joint venture bergabung, jadi namanya sekarang Coca-Cola Euro Pacific Partner. Karena menggabungkan dua market terbesarnya dari bottlernya The Coca-Cola Company, market Eropa sama marketnya Asia Pasifik gitu. Khusus untuk di Indonesia, karena kita nggak listed, jadi akhirnya kita masuknya ke dua entity, dua entitas, Coca-Cola Distribution Indonesia dan Coca-Cola Bottling Indonesia. Kenapa ada dua? Karena main bisnisnya kita di dua area itu, dan itu nggak bisa disatuin. Jadi yang Coca-Cola Distribution adalah isinya tuh biasanya teman-teman dari tim sales. Nah, yang Coca-Cola Bottling adalah supply chain atau di manufacturing sama logistik warehouse itu di Coca-Cola Bottling Indonesia gitu. Tapi dua-duanya sama sebenarnya. Di bawahnya Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Itu hanya entitasnya aja, legal entity-nya aja. Kalau untuk di Indonesia itu dibedakan. Karena untuk bisnisnya distribution sama manufacturing itu nggak bisa ada di satu perusahaan gitu. Singkatnya sih seperti itu. Udah cukup menjawab belum, Dimas? Oke, ya Ibu Danti cukup. Terima kasih ya Bu. Berarti Iya, artinya sama-sama. CCEP itu lebih ke grupnya, dan di Indonesia itu ada dua entitas, Iya, ada betul. CCBI sama CCDI gitu CCBI, ya. CCDI sama CCBI. Oke, makasih Bu Danti. Iya, Terima kasih Kak Dimas pertanyaannya. Berarti kalau saat ini di Indonesia namanya sudah nggak ada lagi Amatil Coca-Cola Indonesia Amatil ya? udah nggak Iya. ada. Iya. Jadi Jadi, sejak bulan Mei, tanggal 5 Mei 2021, namanya sudah hmm, jadi Coca-Cola Euro Pacific Partners oke, tapi itu Indonesia. adalah Coca-Cola yang sama sebenarnya Bu ya. Sebenarnya itu Coca-Cola Amatil dulunya. Mm, mm, Gitu. mm. Oke, ini juga pertanyaan yang mau aku tanyakan sih Bu. Kemarin banget aku baru bertanya-tanya dengan tim Bu, ini Amatil dengan Euro Pacific sama nggak ya? Sama. Jadi kita di acquired. Jadi sebenarnya Amatilnya itu di acquired sama Coca-Cola European. Jadilah namanya Euro Pacific gitu ya. Iya, makanya namanya sekarang Euro Pacific. Karena gabungin dua market kan, marketnya Europe sama marketnya Asia Pacific Oh, gitu. oke, oke. Thank you Bu Danti penjelasannya. Oke, Ibu sebelum Oke. masuk ke ada pertanyaan yang di chat box, ada juga yang di duluan Ibu kayaknya ke direct message ke aku. Oh, Direct oke. message-nya Iya, boleh-boleh. sebentar ya dari Kak Teresia. Ya dari Kak Teresia, aku bacain ya Bu ya. Untuk company Coca-Cola open untuk jurusan apa saja kah?
Apakah Oh, bisa untuk food technology? Kalau iya, job desk untuk jurusan food tech, boleh dijelaskan apa saja ya? Terima kasih Kak Teresia. Silakan Bu Danti. oke. Mungkin untuk Teresia sama teman-teman yang lain yang penasaran untuk vacancies yang ada di CCIP Indonesia, mungkin nanti bisa di ini ya, disimak di ini next slide, next Oke, ditunggu sessionnya, ya teman-teman. ditunggu aja. Oke, ini Karena kita nanti akan saya jelasin. baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau di next Boleh. slide aja, Bu? Oke. Dari Kak Sri Utari. Ini terkait dengan career opportunities juga nih Bu Danti. Mm-mm. Dari Kak Sri Utari bertanya about the empty job recruitment at Coca-Cola. Is it possible for a graduate with a bachelor's degree obtained through an extension program from a diploma to apply? Thank you. Oke, Dari langsung aja kali ya ke nggak ininya, apa-apa, next silakan slide-nya. nih. Biar sekalian Kita menjawab lanjut dulu ya teman-teman ya. curiosity dari teman-teman semua. Oke, nah jadi di sisi IP Indonesia kita tuh punya early career program. Kenapa dinamain early career program? Karena memang dirancang khusus untuk memberikan kesempatan kepada fresh graduate atau misalnya teman-teman yang baru memulai karir mungkin setahun 2 tahun itu untuk mendapatkan pengalaman praktikal ya di dunia kerja gitu. Di early career program ini juga kami offer kayak intensif training, terus juga cross department rotation, terus ada mentoring dari para mentornya yang tentunya juga profesional, udah pasti profesional berpengalaman juga di bidangnya masing-masing, di streamnya masing-masing. Jadi sehingga nanti teman-teman yang join di early career programnya CCIP Indonesia itu dapat mendevelop keterampilan dan juga wawasan yang relevan untuk mempersiapkan diri nanti teman-teman menjadi future leader gitu. Nah, melalui early career program juga teman-teman nggak hanya belajar dari sisi teorinya, tapi juga akan langsung terlibat dalam project yang real yang bisa berdampak pada bisnis gitu. Jadi program ini tuh sebenarnya landasan atau bisa jadi baseline yang pas ya untuk teman-teman yang ingin mempercepat perkembangan karirnya dan juga memperoleh pemahaman dari sisi bisnis itu yang lebih intensif, yang lebih mendalam lagi. Nah, kita tuh sebenarnya punya 2 program. Yang pertama itu kita kolaborasi dengan Kampus Merdeka, itu ada program MSIB ya, untuk magang sama magang internship programnya dari Kampus Merdeka. Itu programnya selama 4 bulan, memang didesain untuk mempersiapkan undergraduate itu dengan real business responsibility. Jadi kita libatkan teman-teman ke dalam real project gitu. Dan pastinya juga di situ ada development opportunities-nya. Nah, next-nya kalau misalnya teman-teman udah lulus, teman-teman bisa join ke graduate trainee programnya kita. Kebetulan tahun depan kita akan buka. Jadi ini sebenarnya 2 tahun accelerated program gitu dengan berbagai macam development yang udah kita siapkan, berbagai macam kesempatan untuk kita istilahnya persiapkan teman-teman jadi future leader di CCIP Indonesia gitu. Next slide-nya boleh. Nah, ini adalah program yang akan kita buka. Jadi sebenarnya open registration-nya udah dari 2 hari yang lalu. Gitu, kita akan tutup nanti di Desember tanggal 8. Jadi mungkin teman-teman bisa apply sama explore informasinya di karir.com ya, karena kita kerjasama dengan karir.com itu untuk platformnya. Jadi teman-teman bisa nanti mungkin ini bisa di put nanti di chat box ya. Jadi teman-teman bisa langsung explore aja untuk program detailsnya seperti apa, kemudian requirement-nya itu apa, itu ada semua di situ. Termasuk coba di next slide-nya.
Nah, ini available function yang kita buka untuk program graduate trainee di 2025 itu ada di 6 function. Jadi ada di general trade, ini di sales ya, sales general trade, sales modern trade, di people and culture itu HR. Terus ada di customer service and supply chain, ini termasuk manufacturing, ini ada di sini. Kemudian business process and technology itu sebenarnya lebih ke IT mungkin kalau di company lain dikenalnya. Dan yang terakhir di finance gitu. Nih ada penjelasannya nih, kalau di general trade itu ngapain sih, mungkin akan lebih fokusnya ke sales strateginya yang tradisional market ya kalau general trade itu. Kemudian market analysisnya seperti apa, inventory management. Kemudian kalau di modern trade karena kita masuknya ke key account, masuknya ke minimarket, hyper market, supermarket, terus juga ada horeca. Nah, lebih belajarnya nanti akan ke fokusnya ke kategori manajemen, kemudian pricing strategisnya itu seperti apa, promotion activitiesnya untuk di retail format itu seperti apa gitu. Terus kalau di people and culture nanti mungkin teman-teman yang punya ketertarikan atau passion di development, di talent management, di organizational culture, nah itu bisa mungkin nanti pilih ke people and culture. Kalau untuk di customer service and supply chain mungkin bisa ini lebih ke logistik, supply chain, manufacturing, warehouse, pokoknya yang memastikan bahwa kita memastikan dari sisi customer satisfaction-nya ya, jadi melalui effective service delivery sama supply chain manajemennya, mungkin teman-teman bisa apply ke sini. Tadi food technology ya, food technology mungkin ada di supply chain, di manufacturing tuh kita punya section yang namanya quality QA/QC. Nah, itu biasanya teman-teman dari food technology tuh bisa coba apply ke situ gitu. Kemudian kalau untuk business process and technology ini lebih fokusnya ke improving ke digitalisasi ya. Jadi improving operational efisiensi lewat teknologi, lewat streamline processes. Nah, kalau untuk di finance itu, finance ini sebenarnya cukup sangat esensial ya dari sisi managing sama analyzing financial data, kemudian juga yang bisa nanti support informed decision making dari para stakeholder, terutama dari tim sales ya. Nah, ini beberapa ada 6 available function yang kita buka untuk CCIP Indonesia Graduate Trainee Program yang teman-teman nanti bisa explore. Jadi nanti bisa dipilih aja di platformnya ya, di karir.com gitu. Next slide-nya boleh. Nah, ini kita juga ada kolaborasi dengan Live at FMCG. Jadi ini sebenarnya akan banyak nanti teman-teman dapat insight gimana sih untuk building sustainable future dengan CCIP Indonesia. Nah, acaranya ini lusa tanggal 19 dan kebetulan hari ini adalah hari terakhir untuk registration. Jadi nanti mungkin boleh dibantu ya Nay, di-put aja untuk registration link-nya ke chat box supaya nanti teman-teman yang interested untuk regis itu bisa masukin ininya, application-nya. Gitu. Sesinya sendiri itu 3 jam, itu di tanggal 19 Oktober kita ada 3 sesi. Nanti di masing-masing sesi juga disampaikan semuanya oleh female leader kita, karena nanti kaitannya ada yang di sesi 2 ya, karena memang di CCIP Indonesia woman leader ini jadi jadi driver perubahan di company kita gitu. Next slide-nya. Nah, kita selain tadi sesi webinar ada juga graduate trainee preparation bootcamp. Nah, di bootcamp ini kita akan share insight dari CCIP leaders itu seperti apa, terus juga ada coffee talk sama board of director dari CCIP Indonesia. Terus teman-teman juga bisa building FMCG network di sini di sesi bootcamp ini. Kemudian juga pastinya nanti akan dapat golden ticket untuk
jadi CCEP Indonesia Graduate Trainee. Nah, untuk bootcamp-nya ini open registration-nya sampai 27 Oktober. Jadi masih ada 10 hari lagi buat teman-teman kalau misalnya mau regis. Gitu. Nah, ini timeline-nya. Jadi kita sebenarnya untuk live webinar sama preparation bootcamp ini sudah kita open dari bulan lalu, dari 25 September. Nah, untuk tanggal 17 Oktober di hari ini itu close registration for webinar. Terus di 19 Oktobernya sesi untuk webinarnya. Di 27 Oktober itu close registration untuk bootcamp. Nah, bootcampnya sendiri itu akan dilakukan selama 2 hari di tanggal 2 dan 9 November. Gitu. Di 3 hari ya, 2, 9, dan 23 November. Dan ini kita lakukannya secara online. Gitu. Oke, next slide-nya. Oke, kayaknya sudah selesai sesi sharingnya dari kami, Mbak Puri. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk tim Binus Karir untuk kesempatannya. Silakan kalau misalnya masih ada sesi Q&A ya. Oke, terima kasih banyak Bu Danti atas sharing sessionnya hari ini. Kita jadi tahu Coca-Cola sekarang di Indonesia namanya apa, terus Coca-Cola itu distribusinya kemana aja di Indonesia, dan bahwa Indonesia salah satu yang punya karyawan terbanyak ya Bu Danti ya di Indonesia. Itu. Dan teman-teman, Bu Danti tadi juga info bahwa saat ini CCEP membuka peluang untuk graduate trainee ya Bu Danti. Ya. Lalu juga akan ada seminar dan bootcamp, di mana kedua linknya sudah di-share oleh Kak Naila di chat box. Jadi teman-teman bisa scroll dan coba dicek ya untuk linknya. Gitu. Oke, kita mungkin lanjut pertanyaan yang tadi sempat terputus ya Bu Danti. Boleh. Karena mudah-mudahan nih teman-teman udah terjawab ya di penjelasan Bu Danti tadi terkait dengan career opportunities di CCEP. Tadi mungkin yang terkait dengan foodtext juga dari Kak Tere juga sudah diinfo oleh Bu Danti. Lalu tadi mungkin dari Kak Sri Utari ya yang menanyakan soal dari D3 ke ekstensi apakah masih bisa join Bu Danti untuk kesempatan ini? Bisa, karena kita requirement-nya bachelor degree. Jadi kita nggak spesifikin apakah misalnya sebelumnya datangnya dari diploma degree yang ambil extension ya. Nggak masalah selama ijazah terakhirnya adalah S1. Jadi nggak masalah ya Kak Sri Utari. Jadi lanjut dari D3 pun Lanjut nggak masalah aja. selama terakhirnya itu Highest mendapatkan education-nya adalah bachelor degree. bachelor degree. Oke, next question dari Kak Fadil dari Binus Online. Oke, dari sisi proses rekrutmen, apakah semua tahapan yang dilakukan sudah bisa untuk mengakomodir kebutuhan bisnis yang dilakukan oleh CCEP? Apakah ada kemungkinan ada penambahan proses? Oke, silakan. Kalau untuk proses seleksinya memang kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Makanya tadi saya share ada kayak proses interviewnya itu nggak cuma interview, tapi kita embed juga dengan FGD, LGD, sama business case presentation. Gitu, karena itu untuk mengakomodir dan juga supaya lebih efisien ya dari sisi waktu. Jadi teman-teman juga nggak perlu melakukan proses yang berulang ya. Gitu. Jadi kita padatkan dalam satu sesi, di mana sesi itu sebenarnya sudah mencakup dari kebutuhan bisnis itu sendiri. Gitu sih. Oke Bu, dan ini nyambung dengan tips and trik untuk menjalani proses FGD tadi itu Ibu ya. Iya, Karena teman-teman harus betul. banyak baca sebelum Harus banyak mulai research melakukan sih. FGD itu ya. Harus banyak ngadain kayak desktop research tentang company-nya, company apapun sih. Sebenarnya nggak cuma spesifik di CCEP ya. Company-nya kayak apa, tren bisnisnya seperti apa. Jadi nanti ketika teman-teman dapat case tadi itu udah lebih cepat
provide solution-nya. Solution. Karena teman-teman udah punya bukan pengetahuan, udah punya informasi yang Info relevan. duluan ya Bu ya. Karena kan yang kita tahu kan kalau untuk business case presentation maupun FGD itu kan ada time limitation ya. Nah, Betul. teman-teman juga dimintakan bukan diminta, sebenarnya kita juga pengen tahu time management dari setiap talent itu kayak apa. Nah, salah satunya sebenarnya dengan cara mempersiapkan lebih awal itu kita juga jadi dari sisi recruiter juga jadi nilai tambah bahwa teman-teman well prepared, teman-teman komit terhadap prosesnya dan memang punya ketertarikan untuk join sama perusahaan tersebut gitu. Oke, Bu Danti. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Kak Sebastian tentang graduate trainee tanggal berapa yang mulainya Agustus atau September? Kalau graduate trainee tadi Oktober ya Bu ya registrationnya ya Bu? Jadi open registration-nya tuh dari tanggal 15 Oktober. Oktober sampai 8 Desember. Programnya itu baru nanti akan kita mulai di tahun 2025. Halo. Iya. Iya, silakan. Itu kan yang open registration-nya. Iya. Kalau yang acaranya itu kapan? Kayak spesifiknya? Belum tahu ya? Acara apanya maksudnya? Maksudnya Mungkin kayak annual programnya graduate Ibu ya. trainingnya kapan? Programnya, Iya. onboardnya. Onboardnya, oke. Yes. Onboardnya di tahun depan sekitar Q2 awal kuartal 2. Kapan? Awal kuartal 2. Q2. Awal Di kuartal around 2. April Mei ya Bu ya deh di 2025. Oke. 2025 lah. Terima kasih ya Kak. Oke, thank you Kak Sebastian atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada lagi dari Kak Jovan. Ingin bertanya, graduate trainee program dari deskripsi yang saya baca mirip dengan manajemen trainee. Apakah ada program profesional untuk spesifik karir? Contohnya IT yang lulusannya langsung masuk menjadi developer atau sebagainya. Jadi sebenarnya sih graduate trainee di sisi IP selain fresh graduate, teman-teman yang punya pengalaman 1-2 tahun juga welcome kok untuk explore programnya. Gitu. Kalau program profesional untuk spesifik karir, untuk IT yang masuk developer, mungkin bootcamp maksudnya ya, Bu Danti? Bootcampnya. Apakah itu specified untuk IT graduate? Oh, Kak Jovan, silakan Kak, mungkin bisa tanya langsung. Silakan. Halo Kak, suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Danti dan Kak Puri Absari. Jadi aku mau clarify aja. Maksud pertanyaan aku itu, kalau dari graduate trainee program, itu kan mirip dengan manajemen trainee ya, dari deskripsinya. Tuh. Namun apakah ada program spesifik profesional gitu dalam artian, dia bukan manajemen trainee, tapi fokus di bidang IT gitu. Misalkan, contohnya kayak programnya itu memang untuk kerja di tech aja gitu. Misalkan fokus jadi developer atau sistem analis atau sebagainya gitu. Jadi kayak program untuk langsung masuk ke bidang yang dimau gitu, bukan sebagai leader tapi memang sebagai analis Spesialis. gitu. Iya, SM. spesialis gitu Ibu. Subject matter expert gitu ya. Oke. Betul gitu. Kalau untuk program seperti itu sih kita nggak ada spesifik programnya sih, belum ada spesifik programnya sih, Jovan. Jadi untuk early yang baru kita tapping in adalah untuk early careers-nya sih, gitu. Jadi kalau untuk spesifik itu lebih nanti jatuhnya ke development plan ya biasanya sih kita ikutkan kayak bootcamp atau spesifik training mungkin buat sertifikasi. Lebih ke situ sih kalau untuk ini ya spesialis atau subject matter expert. Nggak ada spesifik program seperti early careers maksudnya. Yang didesain khusus gitu tuh nggak ada. Kalau untuk profesionalnya. Oke, terima kasih Ibu. Sama Ya, aku ada pertanyaan lagi, boleh? boleh.
Tadi kan Ibu Danti bilang kalau nggak salah program untuk graduate trainee programnya itu dimulai Q2 2025. Mohon maaf kalau salah ya. Benar ya Bu ya? Ya. Oke. Kalau gitu saat ini kan saya belum lulus Bu, masih semester 7. Namun mungkin kalau lulusnya itu mungkin Q2 sudah dapat surat keterangan lulus gitu. Walaupun memang belum officially lulus, tapi mungkin udah bisa dapat surat keterangan gitu. Apakah masih bisa mendaftar, Bu? Karena kebetulan saat ini saya juga sedang intern gitu dan akan kontraknya selesai di bulan Februari 2025. Jadi kalau misalkan Q2 harusnya udah selesai kontrak gitu. Apakah bisa daftar untuk mahasiswa semester akhir gitu? Oke, dicoba apply aja, Jovan, bisa kok. Oke, terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih Kak Jovan untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada yang DM ke saya lagi, Ya. Bu Danti. Yang Ya. pertama menanyakan soal job expo jika dari luar kota apakah bisa apply ke Coca-Cola. Nah, mungkin aku bisa info Ibu Danti kalau CCIP akan join di Binus Hybrid Job Expo secara online. Jadi teman-teman di seluruh penjuru Indonesia bisa apply langsung melalui website Binus Karir. Begitu ya Bu Danti ya? Ya. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah terbuka untuk fresh graduate dari DKV? Kalau terbuka, masuknya di bagian mana? Terima kasih dari Kak Iza. Silakan Bu Danti. Oke, tadi kan saya sempat share ada 6 function ya. Nah, itu ada untuk di sales GT sama PNC sih kalau nggak salah, itu terbuka untuk all major. Gitu. Di sales MT, kayaknya dua-duanya deh, sales MT sama sales GT. Pokoknya di tim sales sama di people and culture itu open for all major. Ya, jadi teman-teman yang dari DKV juga bisa daftar ke program ini ya Bu ya. Oke, thank you pertanyaannya Kak. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman bisa raise hand. Oke, sembari saya mau reminder, kalau dari sisi IP, Kak Naila sudah share untuk exploring opportunities di sisi IP, ada link di career.com yang di-share di chat box. Lalu yang kedua adalah registration link untuk acara webinar dan bootcamp-nya sisi IP Indonesia. Lalu dari Binus Karir sudah share untuk 2 absen, jadi pastikan teman-teman mengisi keduanya. Pertama adalah absen kehadiran, yang kedua adalah absen evaluasi untuk kehadiran hari ini. Dan jangan lupa nanti di jam 2 siang masih ada acara career development program ini ya. Oke, Bu Danti. Mungkin teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi. Aku boleh minta closing statement mungkin dari Bu Danti untuk teman-teman di sini untuk apa ya, saran dan kesan untuk karir ke depan ya. Silakan Bu Danti. Oke, mungkin untuk teman-teman yang baru lulus, mungkin bingung karirnya mau ke arah mana. Nah, jangan khawatir, teman-teman tuh nggak sendirian, tuh hampir semua fresh graduate itu merasakan hal yang sama. Jadi yang penting adalah teman-teman aware dulu passion teman-teman itu mau kemana. Apakah mau jadi profesional atau mau punya karir sendiri, entah mungkin bisnis atau entrepreneur ya. Nah, itu mungkin yang harus disadari dulu gitu. Karena opportunity-nya itu baik yang profesional maupun yang entrepreneur itu terbuka kok. Yang perlu teman-teman sadari adalah aware dulu sebenarnya passion-nya mau kemana gitu. Kalau memang mau masuk ke profesional, mungkin salah satunya jalurnya bisa dari manajemen trainee. Nah, salah satunya yang di-provide dari CCIP Indonesia lewat graduate trainee programnya. Jadi kita tunggu partisipasi teman-teman. Kalau misalnya masih mau tertarik untuk ikut webinar yang dan preparation bootcamp untuk graduate trainee juga feel free untuk registrasi ya. Itu aja sih, Mbak Puri, kalau dari saya.
Oke, terima kasih banyak Bu Danti atas pesannya untuk teman-teman di sini. Semoga teman-teman juga sukses ke depannya. Jangan lupa untuk explore career opportunities di CCIP Indonesia dan juga di BINUS Hybrid Job Expo yang akan berlangsung tanggal 21 dan 22 di minggu depan. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri acara ini, boleh ya kita foto bareng dulu untuk semuanya di sini. Boleh dibantu dari tim BINUS Karir untuk screenshot kami foto ya. Lalu teman-teman silakan disiapkan dirinya. Kita open cam. Oke. Sepertinya sudah ada yang mau open cam lagi, teman-teman. Kita ada 5 page nih. Seru dan ramai banget ya hari ini Bu Danti. Teman-teman dari berbagai jurusan ya Kak Ayu ya hari ini ya. Oke, mungkin bisa diambil fotonya Kak Ayu. Saya hitung ya. Boleh, Kak Puri. Oke, oke. Oh, masih ada nih sebentar Kak Ayu. Masih ada lagi. Oke, masih ada ya. Mau buka cam lagi. Silakan, silakan. Udah kayaknya ya. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya nggak ada kameranya. Oke, kita skip aja. Thank you, Kak Ayu. Udah diambil gambarnya. Sama-sama Kak Puri. Oke, terima kasih banyak Bu Danti dan tim dari CCIP Indonesia atas sharing session hari ini. Pastinya bermanfaat buat teman-teman di sini. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya Bu Danti dan rekan-rekan dari tim CCIP Indonesia. Oke. Semoga sukses selalu untuk teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih Bu Danti. Terima kasih Terima teman-teman kasih semuanya. Bu Danti. Kasih Bu Danti. Terima kasih Kak Kasih, Bu Puri. Ya, semangat pagi. Selamat pagi. Selamat Pagi. pagi, sehat selalu Ibu dan seluruh tim. Teman-teman jangan lupa nanti di jam 2 ada Career Preparation Day dari Optima Data Indonesia. Indonesia. Oke. Nanti langsung hadir aja di jam 2 siang hari ini ya. Dan besok juga masih ada Career Preparation Day di jam 10 jam 2 siang. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Sampai ketemu nanti jam 2 teman.